Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Yes, Lord Jesus. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan yang ajaib. Oh yes, Lord Jesus. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada untukku.
ajaib, tiada yang sama seperti Engkau. Tuhan yang luar biasa, Kau Allah yang hebat. Jesus, oh Yesus, nama yang berkuasa. Oh yes, Lord Jesus, for there's nothing is impossible to you, Lord. Yes, Lord. Saat keadaan di sekeliling ada di luar
segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi rema. Rema yang pertama dari perenungan firman Tuhan yang saya lakukan dari modul Maret gitu ya. Jadi ketika saya menghafalnya, saya merenungkannya juga gitu. Jadi saya nggak mau menghafal modul atau menghafal firman Tuhan tapi sebatas aktivitas, ngerti ya. Jadi sama kayak saya mempersiapkan sharing, entah itu RSSP ataupun SBR gitu ya. Saya nggak mau membagikannya seperti melakukan tugas atau memberikan pelayanan. Saya berusaha dan terus lebih baik untuk menjadikan apa yang saya bagikan itu adalah pembekalan rohani bagi diri saya sendiri dulu. Saya bahkan terus melatih diri saya untuk menguasai menguasai bukan saja materi tapi uh, remanya, pesannya, pelajarannya untuk diri saya sendiri. Saya resapi dulu, saya tanamkan di hati supaya apa yang saya sampaikan itu nggak cuma aktivitas pelayanan gitu, tapi juga harus membekali bahkan transform ya, mengubahkan diri saya. Sikap seperti ini juga membantu saya supaya ketika menyampaikan sharing itu lebih ngalir gitu ya. Jadi nggak melulu lihat catatan tapi sudah ada di dalam otak bahkan hati saya gitu. Nah demikian yang saya lakukan terhadap setiap penghafalan modul. Saya nggak lakukan cuma karena tugas, tapi saya mau mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari dalamnya gitu. Nah, maka ketika menghafal modul itu, ketika saya terdorong untuk meneliti atau menyelidiki makna sebuah kalimat gitu ya. Saya lihat pada berbagai versi bahasa Inggris termasuk bahasa Inggris termasuk no 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 dalam berbagai versi Alkitab maksudnya termasuk bahasa Inggris gitu. Saya sangat percaya kalau Alkitab dalam berbagai versi yang sudah ada di software itu sudah diterima baik gitu ya. Seperti bahasa Indonesia masa kini atau ILT itu diterima baik gitu ya. Nggak ada terjemahan sesat di sana gitu. Demikian juga dengan Alkitab
bahasa sehari-hari gitu. Itu kita bisa jadikan sebagai referensi untuk lebih mengerti arti setiap firman Tuhan gitu. Nah, ketika saya menghafalkannya, saya merenungkannya. Jadi saya berharap setiap orang yang saya layani bisa meneladani sikap saya terhadap eh, perlakuan firman Tuhan gitu ya, bahkan lebih daripada saya mungkin. Jadi ketika menghafal modul itu bukan sekedar aktivitas semata, tapi pada saat yang sama kita merenungkannya, mempelajarinya supaya uh, lebih mengerti, lebih tertanam dan berakar hingga berbuah di dalam diri kita gitu. Saya baca di Galatia 3 ayat 11. Galatia 3 ayat 11. Dikatakan seperti ini. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Gak tulis di sana cuma karena orang benar akan hidup. Titik. Enggak. Tapi ada sambungan kata yang mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang benar itu baik yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus ataupun orang benar yang karena menghidupi kebenaran itu harus memiliki iman di dalam dirinya supaya memenuhi syarat untuk kehidupan yang kekal. Ayat yang di Galatia 3:11b ini juga diteguhkan oleh beberapa ayat lain. Salah satunya Ibrani 10 ayat 38. Dikatakan di sini, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi gak ditulis tetapi orangku yang benar akan hidup. Gak seperti itu. Pokoknya orangku yang benar akan hidup. Tuhan gak katakan itu dalam firman-Nya. Tapi ada tambahannya. Orangku yang benar itu akan hidup oleh iman. Kenapa? Karena sangat mungkin seseorang setelah tahu kebenaran firman Tuhan, setelah tahu firman Tuhan, dia menjalankannya. Tapi tidak menjadi jaminan dia hidup dalam kepercayaan penuh. Sebab saya sudah mengatakan di waktu yang lalu, orang beriman itu artinya berarti percaya penuh. Dan apa yang saya ucapkan itu datang dari hikmat Roh Kudus karena kenapa? Karena dikonfirm dengan beberapa versi terjemahan versi lain dari Alkitab yang mengatakan hal yang sama bahwa kalau beriman itu artinya percaya penuh. Seperti kita misalnya di sini. Kita sudah tahu firman Tuhan, kita sudah tahu perintah Tuhan. Ya mungkin seperti ya contohnya seperti beribadah ke gereja atau perintah-perintah yang lain dilakukan. Tapi tidak tidak jaminan orang yang ke gereja bahkan yang melayani dia memiliki kepercayaan penuh di dalam Tuhan. Dia bisa saja melakukan kekristenannya karena rutinitas, karena dia tahu ini baik, dia tahu ini benar, dan dia hidupi itu. Jadi orang harus memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan. Seperti Paulus katakan, orang kalau percaya Tuhan harus yakin bahwa Tuhan itu ada dan memberikan upah kepada mereka yang sungguh-sungguh
mencari Dia. Saya tulis pada Capas bahwa orang yang sudah dibenarkan, lalu dia mau hidup dalam kebenaran, dia setia beribadah, melakukan perintah Tuhan yang lainnya, tetapi juga dia harus memelihara imannya. Ada satu yang sorry, yang sangat penting yang saya mau sampaikan dari uh, rema pertama ini gitu ya. Di modul kita kan saya tambahkan juga Ibrani 10 ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Di ayat 38 katakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nah, di terjemahan ILT dikatakan, tetapi orang benar akan hidup oleh iman. Dan jika ia murtad, jiwaku tidak akan berkenan kepadanya. Nah, ini yang ini hal penting yang saya katakan tadi yang harus kita perhatikan. Meninggalkan Tuhan tidak selalu murtad gitu ya. Kalau dalam pengertian secara umum kan orang yang murtad itu adalah orang yang meninggalkan iman dan kepercayaannya dan beralih pada iman dan kepercayaan yang lain. Nah, yang saya mau katakan kepada kita untuk kita mengerti dan memahami lalu mewaspadainya adalah bahwa meninggal uh, 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 undur ya, mengundurkan diri itu tidak selalu berarti murtad. Nah, kalau pada Ibrani 10 ayat 38 kan katakan bahwa dan apabila ia mengundurkan diri, ini berarti makna harafiah. Mengundurkan diri ya berarti berpaling dari Tuhan, berpaling dari imannya dari Tuhan Yesus menuju iman dan kepercayaan yang lain. Nah, itu yang ditegaskan oleh ILT tadi, murtad. Tapi mengundurkan diri tidak selalu berarti beralih kepercayaan dan berpaling daripada Tuhan. Hal ini sudah saya mengerti sejak lama, bahwa meninggalkan Tuhan tidak selalu beralih iman dan kepercayaan dari Tuhan Yesus kepada Allah yang lain. Gak selalu seperti itu. Saya tidak asal bicara di sini. Tadi saya katakan saya sangat percaya referensi uh, versi Alkitab yang kita bisa download uh, di uh, handphone kita itu uh, tidak ada yang sesat. Sejauh ini saya katakan seperti itu. Seperti tadi saya katakan BMK, ILT, dan juga terjemahan sederhana Indonesia. Nah, di Ibrani 10 ayat 39 katakan seperti ini. Saudara-saudari, saya yakin bahwa kita bukanlah orang yang meninggalkan Tuhan lalu dibinasakan. Tetapi kita adalah orang-orang yang percaya penuh kepadanya dan diselamatkan. Jadi, saya bold di situ dari terjemahan sederhana Indonesia. Bukanlah orang yang meninggalkan Tuhan. Nah, kata meninggalkan di situ ada tanda kutip. Dan itu bukan tanda kutip yang saya buat sendiri. Nanti bisa dicek pada handphonenya gitu ya, di terjemahan sederhana Indonesia. Tadi kan saya katakan kalau di uh, di ayat uh, 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 di ayat uh,
Ibrani 10 ayat 38 terjemahan baru dikatakan, apabila ia mengundurkan diri, itu makna harafiah. Mengundurkan diri berarti murtad gitu ya. Tapi kalau terjemahan sederhana Indonesia itu ada tanda kutip, itu berarti bukan makna harafiah. Misalnya kalau kita bilang tanda kutip itu kan berarti bukan arti sebenarnya kan? Ya tanda kutip lah gitu ya. Tanda kutip itu kan berarti makna lain daripada makna sebenarnya. Nah, jadi apa yang menjadi arti daripada Ibrani 10 ayat 39 menurut terjemahan sederhana Indonesia? Bahwa meninggalkan Tuhan itu nggak mesti murtad atau beralih dari iman percaya dari Tuhan Yesus kepada Allah lain. Tetapi juga meninggalkan Tuhan tetap statusnya orang Kristen, KTP-nya orang Kristen, bahkan tetap ke gereja terlebih melayani gitu ya. Tapi di dalam hatinya tidak memiliki kepercayaan penuh terhadap Tuhan, terhadap keberadaan Tuhan, terhadap kekuatannya, terhadap pertolongannya, terhadap janjinya. Jadi uh, uh, dia kehilangan kepercayaan. Seseorang kalau sudah kehilangan pengharapan, kehilangan pengharapan, kepercayaan kepada Tuhan, maka uh, 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 sikap hidupnya seperti apa? Dia hanya melakukan peribadatannya sebatas rutinitas, bahkan pelayanannya sebatas rutinitas. Dia melakukan persekutuannya, sekalipun dia lakukan hanya rutinitas, gak lagi dalam semangat, gak lagi dalam gairah. Bahkan yang lebih mengerikan adalah ketika dia sudah meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Jadi meninggalkan Tuhan menurut terjemahan sederhana Indonesia, tetap Kristen, tetap ke gereja, tapi sudah tidak lagi uh, uh, jadi sikap undurnya itu adalah gak lagi sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Udah kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Gak lagi percaya akan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Karena pertolongannya tak kunjung datang gitu ya. Gak percaya pada janji Tuhan. Pada semua yang tertulis dalam firman Tuhan. Hidupnya uh, seperti orang hampa gitu ya. Berjalan begitu saja tanpa tanpa sikap hati yang berpegang teguh kepada kepada kekuatan Tuhan, karya Tuhan, pertolongan Tuhan, janji Tuhan, dan dia kehilangan semangat. Dan yang saya berani katakan, orang ini cenderung akan meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Gak lagi bersemangat membaca firman, gak lagi berdoa sungguh-sungguh, gak lagi menantikan Tuhan. Itu kan berarti sikap nyata daripada seseorang yang memang udah undur daripada Tuhan, udah meninggalkan Tuhan secara iman, nggak meninggalkan Tuhan secara KTP, tapi perilakunya udah seperti itu, nggak percaya penuh terhadap keberadaan Tuhan, pertolongan Tuhan, karya Tuhan, janji Tuhan, uh, terutama pertolongan Tuhan ya hari-hari ini. Akhirnya dia menjadi orang yang hidup tanpa semangat, tidak lagi sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, memuji menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saya bagikan ilustrasi ya. Katakan Tuhan itu adalah diri kita sendiri gitu ya. Ini hanya ilustrasi. Lalu kita punya uh, sahabat atau teman atau bahkan rekan kerja atau orang bawahan kita gitu ya. Orang-orang ini hanya berpaut kepada kita, uh, mencari kita atau dekat dengan kita atau uh, membuat hubungan dengan kita ketika uh,
mereka rasakan mungkin kebaikan kita, kebajikan kita, atau pertolongan kita. Ketika mereka rasa itu semuanya lancar-lancar saja, segala urusan, dia bersama dengan kita. Tapi ketika kita misalnya tidak menunjukkan pertolongan, kebaikan, atau tidak merespons dengan baik dengan mereka, maka orang-orang ini eh, berubah sikap, gitu ya, berubah sikap. Mungkin tetap mereka jadi teman kita, tapi udah berubah sikap, gak lagi berjalan bersama dengan kita, gak lagi duduk bersama dengan kita, menjauh, hatinya itu menjauh. Gimana rasanya perasaan kita? Kita kan gak suka dengan orang ketika kita udah baik-baik, ketika mereka hanya duduk bersama kita, support kita, eh, ketika kita mampu memberikan yang baik kepada mereka. Tapi ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka, lalu mereka berubah sikap, itu menyakitkan apa enggak? Bagi saya itu menyakitkan gitu. Mengecewakan hati kita. Sama Tuhan juga seperti itu. Ketika kita eh, merasakan hidup baik-baik saja, berkat tercukupi, usaha dan pekerjaan baik-baik saja, eh, kita mau setia beribadah gitu. Kita mau baca firman-Nya. Tetapi ketika kita menghadapi persoalan, masalah hidup, Tuhan seolah tidak menolong kita, tidak membuka jalan buat kita. Tuhan seolah nggak ada gitu ya. Lalu kita berubah sikap. Nah, itu yang dikatakan oleh terjemahan sederhana Indonesia, meninggalkan Tuhan. Tetap Kristen, tapi udah meninggalkan Tuhan, meninggalkan harapan, kepercayaan eh, terhadap keberadaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan terhadap janji-janjinya. Itu yang harus kita waspadai. Jadi nggak mesti murtad meninggalkan iman dari Tuhan Yesus, lalu beralih pada iman yang lain. Nggak mesti seperti itu. Ketika kita tidak lagi, bahasa sederhananya kayak gini, ketika kita berubah sikap dari cara kita yang lama, ketika kita tadinya Tadinya sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh belajar firman-Nya, sungguh-sungguh memuji menyembah Dia, membangun persekutuan. Tapi ketika kita tidak merasakan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, lalu kita berubah sikap. Itu namanya mengundurkan diri. Itu yang harus diwaspadai. Jadi jangan berpikir karena tetap menjadi orang Kristen, bahkan mungkin masih mendengarkan uh, 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 hal-hal rohani gitu ya, baca hal rohani. Tapi kalau hatinya nggak berpaut kepada Tuhan, nggak lagi mempercayai keberadaan Tuhan, penyertaan, perlindungan, pertolongan, sudah kok kayak orang hopeless gitu ya. Itu jangan anggap biasa. Karena sikap hati dan sikap hidup yang seperti itu dikategorikan dengan meninggalkan Tuhan. Dalam tanda kutip tadi, meninggalkan itu nggak mesti harus murtad. Meninggalkan semuanya sampai KTP-nya berubah iman kepada yang lain. Tapi sikap hati yang tidak lagi seperti dulu, undur daripada kepercayaannya, undur daripada percaya penuhnya, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang saya mengerti ketika saya menghafal dan merenungkan firman. Kita yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus dan kita sudah berkomitmen untuk hidup benar dengan berkomitmen menjadi pelaku firman. Jangan hanya lakukan semuanya ya ibadah lah, yang live streaming lah, yang ketaatan lain lah. Tapi tanpa api, tanpa semangat, tanpa hati yang tetap berpaut percaya penuh kepada Tuhan. Itu namanya undur. Makanya firman Tuhan katakan, tetapi orangku yang benar, yang udah dibenarkan oleh darah Yesus, yang udah menjalankan kehidupan yang benar, akan hidup karena iman, karena percaya penuh. Jadi jangan sampai kehilangan iman. Jangan sampai kehilangan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Sekalipun tidak melihat atau belum
sekalipun belum melihat, bahkan tidak melihat sama sekali pertolongan Tuhan yang kita harapkan. Bedanya Saul dengan Daud itu seperti itu. Bedanya Saul dengan Daud, bedanya Saul dibanding Daud dan Musa seperti itu. Ketika Daud terjepit, uh, uh, berada dalam kesesakan, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika Musa juga hendak dilempari oleh bangsa Israel, dia berseru kepada Tuhan. Kalau Saul enggak, dia nanti secara khusus saya akan bagikan pendalaman remanya ya. Tapi ada kata di sana, saya pikir dia pakai pikirannya sendiri. Dia tidak menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan ketika ia terdesak oleh bangsa Filistin. Nah, nilai yang tinggi ini yang Tuhan ingin lihat di dalam diri seseorang. Saya sudah bagikan sebelumnya bahwa kalau soal taat ke gereja, taat bahkan sampai keuangan, itu bukan hal yang susah sebetulnya kalau udah sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kecuali memang orang ini keras hati ya, memang orang yang uh, memberontak, yaitu lain hal lagi gitu ya. Tapi kalau udah sungguh-sungguh ikut Tuhan, yang ke gereja, yang taat sampai keuangan itu mah gampang. Yang susah itu adalah bagaimana kita tetap uh, menjaga sikap hati, sikap hidup kita berkenan kepada Tuhan. Salah satunya adalah bagaimana kita memiliki kemampuan untuk tetap menguatkan hati kita kepada Tuhan di tengah kondisi yang kita nggak lihat Tuhan bekerja. Itu berat sekali. Diperlukan uh, kemampuan untuk menguasai diri, membangkitkan kekuatan. Itu lebih susah dan butuh, untuk melakukan hal ini butuh komitmen diri, iya, butuh pengenalan akan Tuhan, iya, butuh bayar harga, iya. Makanya semakin ngerti sekarang apa yang Tuhan katakan bahwa banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan bisa. Kita ini kan orang-orang, kelompok orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kerajaan itu, ke dalam kehidupan itu. Tapi lebih banyak yang nggak bisa. Karena begitu susahnya, begitu tidak mudahnya, orang tetap mempercayai Tuhan yang kelihatannya tidak berbuat apa-apa dalam kehidupan kita. Kita udah berdoa, kita udah berpuasa, kita udah berseru-seru, tapi kok kayaknya nggak ada jalan keluar. Di situ Tuhan mau perhatikan sebesar apa percaya penuhnya kita kepada Tuhan. Gak banyak orang yang melewati gak banyak orang yang melewati ujian ini. Percaya penuh kepada Tuhan. Dan pagi hari ini saya baca ketika uh, uh, Saul gitu ya menantikan Samuel gitu. Samuel kan udah bilang, tunggu saya 7 hari, saya akan datang. Nah, tapi ketika mereka terdesak oleh bangsa Filistin, akhirnya Saul mengambil inisiatif sendiri mempersembahkan korban bakaran. Yang seharusnya tugas daripada seorang nabi Tuhan, seorang Saul. Tidak lama setelah itu, tidak lama setelah itu, Samuel muncul kan. Dari sini saya belajar gitu. Tak jarang Tuhan menunjukkan pertolongannya, kesetiaannya, kebesarannya, kemuliaannya di akhir-akhir, di masa-masa kritis. Sampai Tuhan itu pengen lihat seberapa kita bertekad
untuk percaya kepada Tuhan. Sama seperti Daniel kan, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apapun yang terjadi, mereka tetap mempertahankan iman percaya mereka kepada Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini yang luar biasa. Seperti Yosua dan Kaleb, percaya penuh kepada Tuhan. Itu kan tidak mudah ya. Mereka, kalau kita percaya Tuhan dalam keadaan semuanya baik-baik, kesehatan kita baik-baik, ekonomi kita baik-baik, itu lebih mudah. Tapi kalau kondisinya terdesak, terjepit, lalu eh, dalam situasi yang sukar, itu tidak mudah untuk mempercayai Tuhan. Tapi justru yang Tuhan inginkan dari kita itu adalah percaya penuh. Percaya penuh kepada Tuhan. Dan kembali saya katakan, bahayanya kita bisa saja ada di dalam komunitas. Kita bisa saja tetap ikutin konten-konten rohani di YouTube, tetap live streaming. Tapi sikap hidupnya kita, kalau di kalau kita dengan jujur selidiki di dalam hati kita, kita ini udah kehilangan api sebetulnya, udah kehilangan harapan, udah kehilangan gairah, udah kehilangan semangat dalam mengikut Tuhan, kehilangan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Kita ini seperti orang yang kayak uh, 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 mati tak mau, hidup segan tapi mati tak mau. Jadi kayak orang yang ikut begitu saja, tetap jadi orang Kristen, mungkin live streaming, tapi kalau diselidiki di dalam lubuk hatinya itu, gak ditemukan iman, gak ditemukan percaya penuh. Terbukti daripada apa? Sikapnya ketika baca firman Tuhan, sikapnya ketika berdoa, terus berdoa tapi pertolongan belum ada. Tetapkah berdoa dan mengangkat tangan kepada Tuhan? Tetapkah berseru-seru kepada Tuhan? Cek hidupnya sekarang. Jangan-jangan sudah meninggalkan Tuhan. Tetap ada di komunitas, tetap masih KTP Kristen. Tapi hatinya sudah meninggalkan Tuhan. Itu yang jelas dikatakan terjemahan sederhana Indonesia, tanda kutip. Udah meninggalkan Tuhan. Udah meninggalkan harapan. Udah meninggalkan kepercayaan penuhnya. Udah nggak terlalu percaya lagi sebetulnya sama Tuhan. Kepercayaannya itu hanya KTP saja. Dan orang-orang seperti ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau murtad sih meninggalkan iman udah jelas. Tapi pengertian yang kedua, yang tadi saya katakan sudah lama saya pahami dan dikonfirm oleh terjemahan sederhana Indonesia. Meninggalkan Tuhan, undur dari Tuhan, gak mesti berubah iman dan kepercayaan kepada Tuhan yang lain. Tapi ketika kita semangatnya udah kendur, hasrat kita sudah undur, persekutuan kita nggak lagi seperti dulu. Kita udah kehilangan kasih mula-mula. Dikonfirm juga kan dengan peringatan pada salah satu jemaat di Wahyu. Itu sudah meninggalkan Tuhan. Hati-hati. Juga punya pesan yang sama dengan perumpamaan 10 gadis bijak, 10 gadis. 5 diantaranya bijak, 5 tidak. 5 bodoh. Tidak memperhatikan minyaknya. Apa yang terjadi saat ini, saya tetap katakan God is in control. Tuhan berada dalam kontrol. Tuhan justru betul-betul ingin menyaring. Ya, perhatikan kata-kata saya. Betul-betul ingin mau menyeleksi. Betul-betul Tuhan mau pisahkan uh, ilalang dari gandum, domba dari kambing, ya gandum dari ilalang ya, domba dari kambing, dan juga orang yang percaya penuh dengan yang tidak percaya penuh. Tuhan menyaring Yosua dan Kaleb dari hampir semuanya orang Israel yang bisanya tidak percaya dan bersungut-sungut. Di setiap masa Tuhan melakukan hal yang sama. Tuhan hanya akan berkenan kepada orang yang tetap percaya penuh. Sekalipun belum melihat pertolongan Tuhan, bahkan sekalipun Tuhan tidak menjawab seperti yang kita doakan. Karena dia punya rencana yang lain. Kita bisa belajar dari tadi, kisah Saul. Seringkali
Kalau soal kesetiaan mah Tuhan gak usah ditanya. Seringkali Tuhan izinkan kita sampai menunggu sampai sampai akhir gitu ya. Sampai tadi itu Tuhan mau melihat kita ini percayanya itu sebesar apa, seteguh apa kepada Tuhan. Itu nilai yang paling tinggi yang Tuhan pengen lihat. Nah, itu yang saya pahami yang Tuhan katakan bahwa kalau anak manusia datang, apakah Tuhan menemukan iman? Orang sekalipun dalam masa kesukaran, masa kesesakan, orang masih tetap percaya penuh kepada Tuhan, itu yang Tuhan berkenan. Bukan mereka yang live streaming, ibadah minggu, kemudian melayani tanpa iman atau tetap jadi orang Kristen, tapi udah kehilangan iman penuhnya. Itu yang Tuhan maksudkan. Tetap percaya penuh, sekalipun keadaan hidup, bahkan pertolongan Tuhan, seperti tidak kunjung datang. Di sini kita belajar dari Abraham. Tuhan menguji kepercayaannya. Selain memperhatikan ketaatan seseorang, Tuhan juga menguji keteguhan imannya kepada Tuhan. Seperti Daniel kan, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang saya katakan. Sekalipun bahkan Tuhan tidak tolong mereka, mereka tetap teguh untuk ikut Tuhan, untuk percaya Tuhan. Ayo kita cek diri kita. Kita ini masih percaya penuh kepada Tuhan apa tidak? Jangan-jangan kita sudah meninggalkan Tuhan walaupun secara fakta kita masih KTP Kristen, kita masih live streaming, tapi kita udah kehilangan iman penuh kepada Tuhan. Dan salah satu kelompok orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang kemudian uh, uh, yang kemudian kehilangan iman adalah mereka yang arti perumpamaan itu adalah justru mereka udah kelompok ketiga. Kalau yang pertama kan dengarkan firman, lalu firman itu dicuri oleh si jahat. Lalu yang kedua di tanah yang berbatu-batu, dengarkan sebentar, lalu uh, 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 berubah. Yang ketiga justru ini adalah uh, level yang ketiga sebelum di tanah yang baik gitu ya. Jadi sebetulnya dia udah bertumbuh gitu. Tapi ketika kesesakan dunia datang, persoalan datang, kemudian dia berubah. Kita juga sama. Kita udah baca firman, tadinya udah bertumbuh, dalam perjalanannya Tuhan terus proses kitanya gitu ya. Kita udah melewati ngerti firman Tuhan, kita udah jaga firman, lalu kita bukan tipe orang yang punya kualitas hati seperti tanah yang berbatu. Kita udah sampai pada tahap ketiga nih, level ketiga, uh, uh, di mana kita pernah menghidupi firman, tapi ketika kesesakan datang, kita dipisahkan lagi. Kalau kita nggak bertahan, kita juga akan uh, akan tereliminasi gitu loh. Kita akan tersingkir. Kenapa? Karena kita tidak bertahan dalam iman kita, kita tidak menyimpan firman, tidak menyambut firman itu, tidak membiarkan firman itu tertanam di dalam hati kita. Oleh karena apa? Semata-mata karena kesesakan, karena persoalan hidup yang datang mendera. Makanya Paulus berkata seperti ini. Saya baca ya. Di Ibrani 12 ayat 1 katakan seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Bahasa Indonesia masa kini berkata, marilah kita membuang semua yang memberatkan kita dan dosa yang terus melekat pada kita. Ayat
terjemahan sederhana Indonesia, marilah kita melepaskan dan meninggalkan semua beban dan dosa yang menghalangi kita dalam pertandingan iman. Jadi beban hidup adalah salah satu beban hidup yang membebani hati kita, membebani pikiran kita, melemahkan semangat kita. Persoalan hidup adalah salah satu rintangan dan sekaligus penyaring bagi orang-orang yang dalam pertandingan iman. Saya pahami seperti ini. Di 1 Korintus 9 ayat 24 kan berkata seperti ini. Soal pertandingan iman dikatakan seperti ini. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Larilah begitu rupa itu dalam salah satu renungan saya googling dikatakan larilah begitu rupa itu menunjukkan keseriusan kita untuk berlomba habis-habisan. Berarti kesungguhan yang maksimal. Mengarahkan diri pada apa yang di hadapan kita. Berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya ketika renungkan firman Tuhan ini, begini loh. Hidup kita ini kan di bumi ini sementara. Gak ada satupun yang bisa kita pertahankan di dalam dunia ini. Dan semua itu sementara. Alangkah bodohnya sikap seseorang karena persoalan-persoalan yang sementara, beban hidup yang dialaminya entah dalam masalah kesehatan, ekonomi, akhirnya kemudian dia kehilangan panggilan surgawi, kehilangan mahkota yang abadi. Harus berkomitmen tetap teguh di dalam Tuhan, sekalipun masalah-masalah datang, semuanya itu ada usianya dan itu sementara. Iblis justru pakai persoalan hidup, tekanan hidup, masalah hidup itu membebani kita, memberatkan kita supaya kita meninggalkan Tuhan, supaya kita gak berfokus pada apa yang di depan. Orang yang pikirannya sudah dibukakan, udah mengerti firman Tuhan, dia akan berlomba sama seperti Paulus. Di dalam pikirannya, Paulus kan banyak sekali rintangannya. Gak ada apa-apanya persoalan yang kita alami. Tetapi dia selalu mengarahkan dirinya pada panggilan surgawi, pada mahkota yang abadi. Lagi-lagi saya katakan ini gak berat. Ini sangat berat. Tidak mudah. Dan ini hanya akan bisa dilewati oleh mereka yang mau membayar harga, melewati jalan yang sempit, melewati pintu yang sesak, memiliki kedewasaan rohani, memiliki penguasaan diri, memiliki pengenalan Tuhan Allah yang baik, dan memiliki kedewasaan rohani. Makanya, lagi-lagi saya katakan, banyak orang yang berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Mempertahankan kepercayaan penuh yang ditandai dengan semangat yang penuh kepada Tuhan itu gak gampang. Dan lewat ini akan tersaring orang-orang yang mengikuti perlombaan iman. Hanya mereka yang tetap tertuju matanya kepada panggilan surgawi, mahkota abadi, tetap menjaga imannya, tetap utuh kepada Tuhan. Itu yang akan masuk dalam kasta pertama yang ditemui Tuhan, hidup dalam iman. Tetap semangat, menjaga persekutuannya dengan Tuhan, tetap memuji Tuhan. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Katanya kita mau awas-awas nih tentang keadaan di dunia ini, mau masuk perang dunia ketiga lah, yang antikris lah, yang nggak tahu masih ada nggak yang ngomong-ngomongin virus vaksin gitu ya. Bukan itu yang menjadi pemikiran. Bagaimana sikap hidup kita? Hidup dalam kebenaran, itu yang selalu saya katakan. Bagaimana hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan.
Dan ini yang paling lagi-lagi saya katakan yang sukar loh. Orang bisa taat tapi kehilangan iman. Tetap menjaga percaya penuhnya kepada Tuhan. Udah berdoa, udah hidup taat, tapi Tuhan izinkan masalah terjadi. Masih bisa percaya nggak? Sanggup nggak percaya? Masih tetap pegang kepercayaannya nggak kepada Tuhan? Ini yang akan berkenan kepada Tuhan. Cek diri kita. Dan saya tahu, seperti yang saya katakan, di setiap masa akan ada pemisahan. Pemisahan gandum. Kan setiap masa, setiap usia manusia kan karena ada 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 masa kan manusia hidup kan dari tahun berapa ke tahun berapa. Jadi setiap masa itu selalu akan ada pemisahan domba dari kambing, pemisahan gandum dari ilalang, pemisahan orang yang hidup dalam iman, dalam percaya penuh dengan yang tidak. Lagi-lagi saya katakan, ketika ada perumpamaan tentang penabur itu, orang yang kemudian terhimpit dari masalah itu adalah kategori ketiga. Kategori di bawah langsung daripada orang yang memiliki tanah hati yang baik. Artinya orang ini masih tersaring lebih baik daripada yang punya hati yang yang di pinggir jalan, yang berbatu-batu. Orang ini masih udah melewati itu, udah setia gitu ya. Tapi ketika persoalan datang, pergumulan hidup datang, bablaslah pondasi imannya. Ambruk kepercayaannya kepada Tuhan. Ini yang namanya mengundurkan diri. Lagi-lagi saya katakan, lewat keadaan yang terjadi, God is in control. Tuhan justru pakai keadaan sekarang untuk menyaring, untuk memisahkan, untuk memilih baginya mempelai yang tetap memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan. Cek hatinya. Jangan sampai ditemui Tuhan tidak berkenan. Lagi-lagi saya katakan, mereka yang ada dalam kelompok ketiga ini, yang baru undur ketika persoalan datang, itu lebih baik daripada kelompok yang pertama tadi. Mungkin kalau saya ibaratkan kita yang udah tahunan di sini gitu ya, nggak seperti beberapa orang kan yang udah ikut Elpar, baru Elpar 1 udah undur gitu ya. Kita lebih baik daripada mereka. Masih bertahan melakukan par. Tapi udah kehilangan iman. Karena persoalan kita kehilangan semangat, kehilangan gairah, nggak betul-betul percaya akan pertolongan Tuhan. Terbukti dari sikap kita, dari semangat dan gairah kita dalam mengikut Tuhan. Waspada. Setiap zaman, setiap masa, Tuhan akan pisahkan yang benar-benar berkategori miliknya. Secara fisik kita nggak jauh bedanya. Secara fisik mungkin penampilan 10 gadis itu nggak jauh bedanya. Tapi di dalam batin, di dalam inner man-nya, di dalam manusia batiniahnya, di dalam rohani, mereka Tuhan lihat berbeda. Dan hal-hal yang tidak kelihatan yang membedakan mereka. Contohnya apa? Terkait dengan topik kita. Ditemukan gak iman penuh atau tidak? Jangan-jangan seperti tadi, udah kehilangan semangat, udah kecewa sama Tuhan, udah kehilangan pengharapan. Jangan anggap itu sikap biasa. Tuhan katakan, Tuhan tidak berkenan dengan orang yang seperti ini. Saya sangat diberkati dengan rema yang Tuhan berikan pada saya. Saya mau hidupi itu dan saya mau berjuang di dalamnya. Hal-hal yang terjadi, yang menyesakkan itu tidak hanya terjadi pada para sahabat atau saudara. Saya juga alami, supaya saya lebih tahu rasanya. Dan saya juga kan orang yang ikut dalam pertandingan. Semua kita diproses. Sekalipun saya nggak rasain hadirat Tuhan, sekalipun saya belum temukan pertolongan Tuhan, saya tidak akan pernah meninggalkan persekutuan saya sama Tuhan. Saya tidak akan pernah berhenti memuji Tuhan. Dan saya menjadi kuat sampai saat ini. Semua itu karena saya melakukan bagian saya. Karena saya kuat karena Tuhan. Tapi saya tidak akan pernah melihat janji kuasa Tuhan, kuasa pujian penyembahan, firman Tuhan kalau saya nggak lakukan bagian saya. Makanya harus memikul salib, menyangkal diri, mengikut Tuhan. Harus mau berjalan melewati
jalan yang sempit dan pintu yang sesak itu. Ada bagian kita. Karena saya lakukan bagian saya. Saya tahu rasanya kayak apa. Dan nanti akan kelihatan kualitas emas dengan kualitas jerami. Kualitas emas dari kualitas kayu, terlebih tanah. Itu akan kelihatan. Proses akan memisahkan siapa yang benar-benar murni cinta Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, percaya Tuhan, tetap mengasihi Tuhan sekalipun pertolongan Tuhan gak dilihat. Itu akan kelihatan. Dan itu yang dijadikan mempelai sama Tuhan. Kiranya menjadi peringatan buat kita. Karena saya uh, rasa sudah banyak di antara kita ini sebetulnya udah meninggalkan Tuhan. Seperti yang saya katakan di waktu yang lalu, sebagai pemimpin rohani di tempat ini sebetulnya ada rasa kecewa. Tapi uh, uh, apa ya, memilihkan hati gitu ya. Tapi kembali, saya selalu dikuatkan bahwa pelayanan saya ya, termasuk tim admin, para pendoa yang masih hidup dalam percaya penuh gitu ya. Kalaupun kita layani seseorang lalu berhenti, termasuk saya udah melayani hampir 7 tahun dalam pelayanan ini. Ada beberapa orang yang tadinya udah diberkati lalu kemudian undur dari aktivitas rohani atau nggak bersama dengan kita lagi. Saya mau katakan, pelayanan kita nggak sia-sia. Kalau orang itu berhenti, itu pilihannya sendiri. Tapi apa yang kita lakukan dengan senang hati seperti untuk Tuhan, itu udah menunggu kita upahnya di surga. Dan demikian juga kalau saya perhatikan, tadi kan saya katakan, kalau perhatikan sih sikapnya, bahkan bisa saja saya kecewa ke orang ini, hatinya nggak percaya penuh, udah kehilangan api, kehilangan uh, uh, kasih mula-mula gitu ya. Sebagai orang yang menuntun para sahabat saudara, saya bisa jadi berkecil hati atau menjadi lemah. Tapi saya bilang, yang penting saya udah lakukan yang terbaik. Kalau itu pilihan hatinya, nanti dia akan terima akibat dari semua sikap hatinya. Jadi tetap melayani Tuhan. Tuhan tahu kok siapa yang diberkati oleh sharing yang saya bagikan. Tuhan tahu kok siapa yang dijangkau oleh tim admin, The Warrior, siapa yang udah didoakan, oh ternyata undur. Gak soal. Gak menjadi soal. Jangan menjadi lemah dengan itu. Segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, ada upahnya. Dan itu udah menanti. Kita udah lakukan yang terbaik. Tidak menjadi gagal penghargaan kita ketika orang kemudian berubah setia. Saya mengingat mereka yang terus berubah menjadi penyemangat dalam kehidupan saya. Waspada dengan uh, imannya, waspada dengan percaya penuhnya kepada Tuhan. Gak harus keluar dari grup, gak harus keluar dari komunitas, gak harus berubah KTP, gak harus meninggalkan iman dari Tuhan Yesus. Tapi meninggalkan semangat, meninggalkan persekutuan, meninggalkan kepercayaan penuhnya, meninggalkan cinta mula-mula. Itu juga udah undur dalam pandangan Tuhan. Saya tahu itu dan ditegaskan oleh terjemahan sederhana Indonesia. Ketika mendengarkan sharing ini, koreksi hidupnya. Kalau masih mendengarkan peringatan saat ini, itu berarti masih ada kesempatan. Sebab kita nggak tahu umur kita sampai berapa lama. Dan Tuhan yang punya hak prerogatif untuk menghentikan waktu masa untuk seseorang. Dan kita nggak tahu pada siapa Tuhan memberikan anugerah yang lebih besar. Seperti Musa, engkau ini mendapat kasih karunia di hadapanku. Yang lain enggak. Kita nggak ngerti kan seberapa panjang Tuhan akan memberikan kita waktu. Setiap kita itu berbeda dalam pandangan Tuhan. Kiranya menjadi peringatan penting untuk kita. Kalau engkau pilih menjadi lemah, kau akan tanggung akibatnya nanti. Saya memilih, seperti Yosua katakan, tetapi aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Tetap bersemangat kepada Tuhan. Gak kehilangan api. Lagian juga kalau kita ikut Tuhan tapi apa ya, kayak ogah-ogahan gitu ya. Gak semangat, gak bergairah. Tuhan juga enek dengan orang seperti ini. Ini masalah hati. Ngikut Tuhan itu masalah hati. Hati yang bersungguh-sungguh, hati yang percaya penuh.
Ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Berbahagialah kita yang punya kerendahan hati untuk menerimanya dan menghidupinya. Kiranya kita terus bersama-sama bertanding dalam pertandingan iman dan merebut mahkota abadi yang Tuhan sudah sediakan melalui panggilan surgawinya. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau